Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam ini kita masih diberikan waktu yang sangat mahal untuk kita mendapatkan tambahan pahala yang memang sangat kita perlukan saat kita berada di alam akhirat nanti. Tentunya alam akhirat yang pertama yang akan kita lalui adalah alam barzakh, alam kubur, di mana di sana manusia usianya bisa jadi sangat lama. Makanya kita perlu bekal yang banyak, yaitu berupa pahala yang kita dapatkan dari berbagai macam kegiatan kita. Salah satunya kegiatan menuntut ilmu bersama para guru, para kiai, para ulama, yang sesaat saja kita akan mendapatkan tabungan pahala yang cukup banyak. Makanya sesibuk apapun kita berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Gak sempat malam Ahad, ada malam Senin. Sibuk malam Senin, ada malam Selasa. Gak bisa malam Selasa, ada malam Rabu. Rasanya capek banget kalau malam Rabu, malam Kamis. Kamis gak bisa juga malam Jumat. Malam Jumat gak bisa, ada malam Sabtu. Kalau malam Sabtu gak bisa juga, ada lagi malam-malam yang lain. Makanya kita berusaha gak malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Tinggal diatur waktunya. Jangan semuanya kita pakai untuk kepentingan kita di dunia. Pastinya dunia dan akhirat harus kita siapkan, karena dunia masih sebentar, akhirat yang panjang sekali. Malam ini kita masih bersama hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan bangun malam. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridha kepada keduanya. Mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, jangan seperti si anu ya.
Karena yaqumul laila, dulu sering banget bangun malam. Setelah itu fataraka qiyamal lail, tak itu malas banget, gak pernah bangun lagi. Gak pernah bangun lagi. Dulu mah rajin banget di awal-awal perjuangan bersama istrinya. Masih muda, masih belia, karena masih banyak masalah-masalah yang dia minta. Setelah Allah kasih malah lupa, gak bangun lagi. Ya kadang-kadang subuh juga masih kesiangan, ya Allah. Emang dibalik harusnya ke masih muda kemarin belum rajin. Harusnya makin tua makin rajin. Kenapa? Karena dekat dengan malaikat Israel. Jadi balik. Ya makin tua makin jadi apanya? Jadi malesnya, jadi enggak rajinnya. Nauzubillah. Nah kita tentunya sholat sunnah lebih gampang, lebih mudah ketimbang sholat wajib. Sholat sunnah nih, walaupun kita sehat walafiat, boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil tiduran. Itu sholat sunnah. Apatah lagi kita dalam keadaan sehat walafiat, kita usahakan bangun sholat malam minimal witirnya dah 1 rakaat. Ya Allah, kalau 1 rakaat enggak juga, mau berapa lagi? Mau setengah rakaat gitu. Ya Allah. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini suaranya bagus banget, lembut banget. Makanya Nabi suka lambaikan tangannya, sini naik, sini sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud di sini, duduk samping saya. Ngapain, kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ngapain kalau bahasa kita? Ada apa Rasulullah? Ada apa? Tolong baca Quran di samping saya. Suaramu enak banget ya Allah. Nikmat banget kalau kamu baca Quran. Makanya kalau bacaan Quran itu suara kita, qari'nya bagus, bacanya panjang pendeknya pas, tajwidnya bagus, itu Masya Allah gak terasa. Satu surat gak terasa, satu surat yang panjang gak terasa. Seperti sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi yang pas imamnya suaranya bagus, Masya Allah nikmat banget. Apatah lagi kalau kita pahami ayat per ayatnya, kalimat per kalimatnya, kata per katanya, itu memang sangat-sangat nikmat. Gak paham aja dengan suara yang bagus kita tertarik. Di situ kalau masih ada yang lebih bagus, makanya saya kadang-kadang malu gitu. Kalau ngimamin suara kita serak-serak, becek, bukan serak-serak basah. Ya serak-serak, gagak nyambung dengan suara-suara yang indah. Tapi ya kadang-kadang ya memang nggak ada, ya kita maju dah. Bismillah. Jangan malu-malu, maju aja. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, zukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Ada seorang laki-laki disebut namanya di samping Nabi. Tidur semalam suntuk sampai pagi. Qala, Nabi bersabda, dzaka rajulun bala syaitan ala udhunaihi. Itu orang laki-laki yang syaitan tuh pipis di kedua telinganya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, ya Allah. Al-qala fi udhuni, atau di setelinga, di salah satu telinganya gitu. Setan pipis, kencing di situ, muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh semua pakar hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Darimi. Itu semuanya Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut. Artinya kita di sini berusaha, Pak, jangan sampai ya nggak bangun sama sekali malam untuk sholat. Ya. Kita atur dah sedemikian rupa. Makanya kalau sekarang ini memang susah banget, banyak banget. Tapi alhamdulillah sekarang di rumah-rumah hampir nggak ada televisi nih. Ini pada beli lagi.
alatnya, tambah canggih. Kemarin kan udah nggak bisa tuh televisi, pada beli alatnya, ya, itu tambah mahal Pak, biayanya tambah mahal jadinya. Harusnya itu nggak usah dipasang lagi, karena TV itu Masya Allah ya, kalau kita pikir-pikir dari dulu kita punya TV ya, nggak tambah-tambah gitu-gitu aja, nggak tambah hafal Quran kita, nggak tambah hafal hadis kita, nggak tambah duit kita, nggak tambah-tambah, segitu-gitu aja. Harus kan udah paham, udah dah ya. Tapi kadang-kadang emang godaannya begitu, apalagi kalau pas ada bola kita gak tidur malam suntuk, subuh kesiangan juga, apalagi sholat malam kagak sama sekali. Ya Allah, diusahakan ya Pak, ayo kita bersama-sama kuatkan niatnya, karena nanti kuping kita bisa dipipisin setan dua-duanya, minimal sebelah kuping kita dikencingin setan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, kita bangun, kita siapkan tidurnya buru-buru. Kayak kalau udah jam 10 itu udah bel. Padahal santri itu kan masih pada kuat banget fisiknya, tapi jam 10 di bel oleh bagian pengajaran, dipukul tuh belnya, biar nanti paling lambat jam 11 tidurnya. Ya kalau mukul jam 11 ya belum pipis, belum anti kamar mandi, belum kesono, belum kemari tuh bocah. Jam 10 dipukul, teng, teng, udah balik dah, dikawal oleh bagian keamanan ya, supaya mereka pada tidur begitu. Itu masih anak-anak. Kita yang sudah kayak gini masih entar baik tidurnya, ya ini gak bisa tidur. Nah, bisa tidurnya berapa? Jam 2, ya belas. Jam 1 kelewat dah. Nah bapak-bapak, kita dulu nggak percaya kalau orang tua bilang kok tidak bisa tidur tadi malam. Sekarang kita ngerasakan ya, kalau udah terlambat tidur nih susah benar. Paling tasbih dana 3 kali kita putar, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, 3 kali putar 300 istighfar, belum juga tidur. Nah tidur pas sudah dekat-dekat waktu tahajud, waktu malam. Nah kita kalau udah jam 10 usahakan udah rapi-rapi tidur dah ya, apalagi pas solihin ya, ini begadang terus ya, nanti gak bisa bangun Pak, bisa bangun. Nah kita lihat ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, Abdullah bin Mas'ud tadi adalah salah seorang sahabat yang suaranya bagus, yang memang Nabi minta sering duduk di samping untuk membaca ayat-ayat Quran, dan beliau yang membereskan Abu Jahal saat perang Badar. Di bahasa militer Pak, membereskan itu bahasa militer. Jadi bereskan tuh Abu Jahal oleh dia. Kemudian kita kalau nyebut orang, ceritakan orang jangan disebut namanya. Tadi ada bapak-bapak datang ke rumah, ya kita tahu kan yang datang, tapi jangan disebut. Kalau disebut namanya jadi ghibah. Ya, kalau kita bilang tadi ada orang datang ke rumah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keamanan di lingkungan kita, gimana caranya supaya lebih aman dan seterusnya, itu tidak ghibah. Tapi kalau kita sebut namanya langsung, maka jadi ghibah. Apa ghibah? Dzikruka akhaka. Kita menyebut-nyebut nama teman kita dan apa yang dia kerjakan. Benar. Kalau yang kita sebut-sebut namanya dan kerjanya dan aktivitasnya, apalagi cerita yang dibuat-buat, itu jadi bohong. Kalau dia benar melakukannya, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Tapi kalau ini dzukira indan Nabi rajulun sallallahu alaihi wasallam, rajulun, disebutkan ada seorang laki-laki, diceritakan sama Nabi seorang laki-laki tidur semalam suntuk sampai pagi. Siapa yang ya kenalin, yang ceritakan kenal, yang Nabi juga tahu orangnya, tapi tidak disebut namanya. Jadi begitu untuk menghindari yang namanya ghibah, karena ghibah itu dosanya besar.
besar. Termasuk dosa besar itu ghibah. Makanya diusahakan. Ini kita lihat seperti itu dalam hadis-hadis. Ya, itu kan menceritakan hal-hal yang tidak baik. Ya kan, orangnya ngorok semalam itu kagak bangun subuh, apa nggak bangun tahajud, itu kan cerita yang kurang nyaman tuh. Cerita yang kurang nyaman. Nah, namanya disebut. Ya. Kalau kita kayak gini ya lain lagi nih, piece to piece namanya. Kalau saya manggil Pak Solihin, saya manggil Pak Amir, itu nggak ada masalah. Kalau sama keluarga juga sih. Iya, sama keluarga juga. Diusahakan jangan sebut namanya. Jadi kalau apalagi kalau kita di internal keluarga, ya itu kadang-kadang paling enak tuh ngobrolnya, menceritakan saudara, keluarga. Padahal kita juga banyak kekurangannya, tapi enak banget, kagak berhenti-berhenti kadang-kadang. Hati-hati terkait yang biasanya hal-hal yang ada kekurangan, ada kesalahan. Malah kalau bisa mah kita tutup-tutupi, jangan dibuka-buka. Kalau kekurangan, man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup kekurangan orang Islam, Allah akan tutup kekurangan dia nanti di hari kiamat. Itu muslim kan bukan berarti saudara kita, apalagi saudara kita, udah saudara muslim. Ya diubah-ubah aja kekurangannya, ya Allah kurangi dah. Makanya kita banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, menjelang tidur udah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian surah baca juga ayat kursi. Belum tidur juga udah istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Insyaallah nggak sampai jari tangan kita semua rupa luasnya udah tidur, insyaallah. Tidurnya yang dapat pahala tuh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Abu Hurairah mudah Allah beridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Syaitan itu membuat ikatan di ujung kepala kita, 3 ikatan, ya, 3 bundalan. Yadribu ala kulli uqdatin, dia mengikat, membuat tidak bergerak, ya, atas tiap-tiap satu ikatan itu. Dia pukul, dia buat tidak bergerak, ya. Alaika lailun tawilun farqud, kata dia, kau punya malam yang panjang, tidur dah semalam suntuk, kata syaitan. Wa in istayqadha, kalau dia terbang, kalau dia bangun, istayqadha itu cari bangun. Kalau dia cari bangun, gimana cari bangun? Ya tadi kan, kita siapkan belnya, kita siapkan alarmnya, kita pesan istri, ya itu kita siapin memang. Kita niat yang kuat, jangan nggak niat. Ya kalau nggak niat sama sekali blast. Lah bagaimana mau niat emang di depan televisi? Dulu, kalau sekarang nggak tahu. Saya nggak tahu bapak-bapak masih punya televisi apa enggak. Setelah kemarin diputuskan. Pada kalau Allah Ta'ala, maka dia berzikir kepada Allah Ta'ala, in halat uqdatun, maka ikatan yang satu terlepas. Dia bangun, kemudian dia berzikir, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tiup tangannya, juara usap wajahnya. Insyaallah, alhamdulillah. Apalagi usia kayak kita nih Pak, jangan turun baik langsung pangjul. Usap dulu kaki-kakinya, ya Allah, alhamdulillah ini nyambung lagi Bang Jul ya. Insyaallah, alhamdulillah, pegel-pegel itu. Jangan langsung lompat baik di tempat tidur. Karena kita saluran darahnya udah nggak seperti anak muda.
pipa-pipa darahnya beda. Ya udah banyak sumbatan-sumbatan. Apalagi gorengan mulu ya. Iya. Kemudian macam-macam dah yang kita makan kadang-kadang itu membuat sumbatan-sumbatan yang ada pipa darah kita itu. Ya Allah, Masya Allah, gerak-gerak, alhamdulillah, itu namanya berzikir. Ingat kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kau matikan kami. Allah, Masya Allah, Masya Allah, nikmat banget dah. Kita masih nyambung lagi. Fa'in tawaddo'a, kalau dia berwudu setelah udah bangun, dia berucapan alhamdulillah, terus ke kamar kecil, dia berwudu. In halat uqdatun, maka terlepas lagi satu ikatannya. Fa'in sholat, kalau dia sholat, entah sholat sunnah qabliyah duluan, subuh, atau sholat tahajud, in halat uqdatun kulluha, maka ikatan-ikatan yang 3 ikatan tadi semuanya terlepas. Fasbahan nasyitan, maka pagi-pagi dia jadi semangat. Thayyiban nafsi, dia punya jiwa bagus, jiwa bagus. Wa illa, kalau tidak, nggak bangun nih, asbaha khabisan nafsi, maka pagi-pagi dia murung, nggak semangat, gontai banget jalannya juga, ogah-ogahan. Nah kalau yang bangunnya pagi semangat, subuh tadi dia bangun malam, kemudian dia tidur, kemudian bangun sholat subuh, kemudian sholat sunnah qabliyah dan sholat subuh, Masya Allah, semangat dia. Ya. Kalau yang tidak semangat, loyo, lemes, males, kaslan, males, na'udzubillah. Kalau males itu kan penyakit yang Masya Allah. Oleh Nabi setiap hari disuruh baca doanya, Pak. Allahumma inna, 3 kali itu, pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma inna na'udzubika minal huzni wal hazan. Ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika min ghalabatin wa qahri rijal. Wal kasal itu malas. Kami berlindung padamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami berlindung padamu dari rasa lemas, malas dan tidak semangat. Itu kita minta perlindungan kepada Allah. Memang ada setan. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, tidur aja. Tidur itu kan dari dulu kita, Pak, gak akan kenyang tidur itu. Kalau diturutin terus gak akan kenyang. Bangun. Ya, 3 jam malam tidur udah bagus sudah. Apalagi usia kita udah bagus. 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam tidurnya para pekerja di bandara itu 8 jam. Para pekerja di Tanjung Priuk 8 jam. Karena capek banget dia lagi itu. Jangan begitu tidurnya. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam, mudah-mudahan Allah meridha kepadanya, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memberikan arahan, ayuhan nas, wahai para ibu dan bapak, afsyus salam, tebarkan salam. Jadi kita pulang dari mushola, dari pengajian, dari manapun, salam ke rumah, assalamualaikum. Sambut istri suruh nyambut kita, anak-anak suruh nyambut, suruh salaman, suruh cium tangan, suruh. Ya, kalau nggak disuruh ya nggak, diam baik dia. Suruh, perintahkan. Kalau bapak pulang, semuanya sambut. Saya ingat dengan Syekh Subayil, itu anaknya 8, Pak. Begitu dia bawa pintu knakson udah di bel, anak langsung lari ke depan pintu semuanya sama ibunya menyambut ayahnya yang baru pulang. Ya, kita pulang karena emaknya lagi tiduran baik. Ya kita pulang tuh baca daripada main HP gebuk. Ya kan begitu kedengaran pintu sorosut biasa. Pakai DM, Pak, kayak bapak saya. Kalau pulang tuh dulu kan depannya masih ada pohon bambu tuh
Dari jauh-jauh udah kedengeran. Wah, dehemnya khas. Ibu saya langsung grenjal, atau grenjal terbangun. Atau lagi nganyam tikar, langsung bangun dia. Siap-siap depan pintu, bukain pintu, babe datang. Ya, karena dehemnya khas. Nggak bisa, nggak ada yang sama dehemnya babe. Dehemnya antum nggak, bapak-bapak nggak ada yang sama dehemnya. Bang Ali dehemnya nggak akan sama dengan dehemnya siapapun. Pasti istrinya kenal itu dehemnya Bang Ali. Itu khasnya babe. Kalau pulang dari musola isya tuh, ya, pasti mesti dehem dulu. Kedengeran, ibu langsung bangun. Ya. Afsus salam, tebarkan salam. Ya, ya kita biasakan salam. Wat'imut ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ada Jumat barakah, hari Jumat bapak-bapak masjid-masjid yang dekat stasiun, masjid yang di terminal, masjid yang di pasar. Kalau masjid di kampung biasanya nggak begitu terasa sentuhannya. Ya, tapi di masjid kampung sekarang udah nggak ada kampung, Bang. Emang kenapa? Di masjid-masjid stasiun, masjid bandara, masjid terminal, masjid pinggir jalan itu banyak tukang ojol. Kadang-kadang belum dapat tarikan, Mbak. Makan siang belum ada. Ya, Masya Allah, dapat satu bungkus tuh senangnya bukan main. Malah saudara-saudara kita kayak di Jogja itu rutin. Pokoknya makan zuhur nanti di masjid ini banyak nih orang. Ya, siapkan mau 5 bungkus, mau 10 bungkus, mau sekian bungkus. Ya, dengan tempe tahu atau telur dadar saja sudah merupakan kegembiraan khusus buat teman-teman yang memang kadang-kadang nggak dapat tarikan sama sekali. Ya, kalau dapat 2 bungkus dia bawa pulang tuh. Ya, subhanallah. Berikan makan. Wasol bil lail wan nasu niyam, salatlah waktu malam sementara orang-orang pada bobo. Orang yang pada ngorok kita bangun. Sampaikan hajat bapak dan ibu kepada Allah. Sampaikan, semuanya tidak bisa dengan tenaga kita, dengan duit kita, dengan posisi kita, nggak bisa. Harus pakai doa, ya Allah, teriak, nangis, meratap sampai ya Allah, ya Allah. Kita semuanya punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah, nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang nggak punya masalah. Apa presiden nggak punya masalah? Paling banyak. Gubernur, Masya Allah, sampai RT aja masalahnya banyak benar. 100 kakak, ya Pak Amir, 100 kakak. Nah, orang lagunya macam-macam, Pak. Itu kadang-kadang udah, Masya Allah, berasa tuh. Nah, kita nggak bisa tuh menyelesaikan kayak gitu. Semuanya nggak boleh pakai tenaga doang, harus ada doa. Makanya kalau dulu mah para pendiri bangsa mesti di samping istana dibuat masjid. Ya, ada Masjid Baitur Rahman kan di samping Istana Merdeka itu. Karena emang presiden nggak bisa buat apa-apa dengan kecerdasannya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau cuman mengandalkan itu, mengandalkan doa. La yaruddul qadar illa isnan, tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali 2. Ad-du'a wal birru, pertama berdoa, minta kepada Allah, kemudian kita berbuat baik khususnya kepada ayah dan ibu kita. Masih ada, berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, jangan nunggu entar-entar, nanti kalau nggak ada nangis dan menyesal. Nah, kita doa, ya Allah, waktu malam, ya Allah, sebut semuanya urusannya. Kalau ada masalah yang sedang memang kita hadapi sangat sulit, itu fokus di situ. Masya Allah. Ya, apa sih urusannya? Sekali lagi bapak dan ibu yang tahu urusan yang paling berat di tangan ibu apa? Bukan kami yang tahu, bukan ustadz yang tahu, bukan kiai yang tahu, bapak, ibu. Nah, bagaimana ustadz, saya baru nggak bisa pakai bahasa Quran, nggak bisa pakai bahasa hadis, ya pakai bahasa kita masing-masing, ya Allah. Pakai bahasa Jawa monggo, pakai bahasa Sunda mangga, Pak Solihin boleh. Bahasa ya Allah, Gusti Allah, sebut pakai bahasa. Setelah kita sudah astagfirullahaladzim, 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 istighfar doang nih.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Setelah selawat langsung dah kepada poin doa-doa yang memang fokus, yang sedang kita hadapi permasalahannya. Jelimet banget kalau cerita sama orang kan kadang-kadang cuma bilang kesian ya, begitu doa kan ya. Dan sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali kan kita malu cerita mulu sama orang. Dah sama-sama Allah saja. Apalagi kalau kita dikasih hari-hari istimewa, malam-malam istimewa. Malam Jumat kok masih keluyuran, malam Jumat kok masih gak dipakai untuk minta sama Allah. Kan ada waktu mustajab di malam Jumat itu, ada detik-detik mustajabnya. Nah kita jaga dah di malam Jumat ya 1:30, 1:30, 3:30, atau mau jam berapa kalau udah 3:30 pulang nggak bangun? Pak Tarbani udah bangun jam 4 kurang seperempat manggil kita. Ya, masa kita belum bangun sih? Bangun. Nah, tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan selamat. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan-bulan yang diharamkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu di bulan-bulan itu kita puasa Senin Kemisnya plus dengan ayam maulidnya istimewa banget. Ya. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail, dan paling afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Tapi jangan sampai sholat malam dikerjakan, sholat subuh kagak aja, kita balik itu mana? Nanggap kelinci itu lepas kerbau namanya. Ya, jangan dibalik. Ya cuman kalau kelinci ada 1000 kan lumayan begitu. Iya, kita kerjakan. Punya kerbau, punya kelinci keren. Gitu. Ini enggak nangkap kelinci kerbau lepas. Ya jangan. Artinya begini Pak. Karena ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar tuh fisiknya lemah, nggak bisa bangun malam, makanya dia mas sholat witirnya mesti setelah isya. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah tambah sholat witir. Kadang-kadang sambil duduk, karena Abu Bakar memang fisiknya udah lain. Kan dia usianya sangat senior, sangat lebih tua beliau daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi Muhammad meninggal dia masih ada, masya Allah umurnya panjang. Lebih tua. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada Umar bin Khattab, emang fisiknya kuat dia mah. Gagah benar. Dia sholat witirnya mesti setelah sholat malam. Ya, setelah sholat tahajud. Dia sholat tahajud 8 tambah witir 3 jadi 11. Kuat fisiknya dia. Nah, kita kalau masih kuat begitu udah usahakan. Targetkan sholat witir, pakai bel siapin, kita nanti bangun malam. Minta sama Allah, apalagi yang bujangan kayak Kausar, yang meminta sama Allah cal. Dan minta sama Abi pakai gak bisa nyariin. Minta sama Allah, ya Allah berikan saya calon istri saya yang salehah begitu, yang cantik begitu, yang beragama, disiplin, begitu minta sama Allah. Kalau nggak minta sama Allah nanti kita gak tahu apa, nanti Allah carikan, Allah kasih begitu. Ini anak muda kadang-kadang pandangan dari tenaga baik, sama gantengnya gitu. Anak-anak muda pada nyisir mulu, sholat kagak. Ya sholat, minta sama Allah, sholat terusnya sholat malam. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, ini sahabat Nabi yang paling fanatik sama Nabi. Ya, telapak kaki Nabi diinjek. Ya, baju yang dipakai ditiru, sorban yang dipakai ditiru. Itu Abdullah bin Umar tuh. Ya, sangat masya Allah. Pokoknya betul-betul junjunan, betul-betul penghulu, betul-betul teladan, betul-betul adalah orang yang dijadikan panutan
Nabi itu dari semua hal oleh Abdullah bin Umar. Salatul laili, anda Nabi SAW kalau bahasa Nabi kita Muhammad bersabda, salatul laili masna masa. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fa idza khifta subha, kalau anda takut menyerupai salat subuh, pautir, maka biwahidatin, maka ganjilkan dengan 1 rakaat. Nah, 2 maka 1 rakaat. Witirnya. Jangan kalau 2 rakaat mirip kayak salat subuh nih. Nah, udahlah kita supaya tidak mirip dengan salat subuh, kita ganjilkan dengan 1 rakaat. Untuk itu kalau kalau salat witir mah kalau bisa dikerjakan memang di malam hari. Kalau tidak bisa ya tadi setelah salat isya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridainya qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna wa yatur bi rakaatin muttafaq alaih. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam itu, salat tahajud itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dia salat witir, diwitirkan, diganjilkan dengan 1 rakaat. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqtiru minal syahri hatta tadunnu alla yasuma min. Adalah Nabi kita Muhammad SAW berbuka, artinya tidak puasa 1 bulan penuh, seakan-akan tidak puasa sama sekali. Itu puasa sunnah maksudnya. Wa yasumu hatta nazunu an la yuftir min husyan. Dia puasa kayaknya sebulan suntuk puasa di bulan biasa, bukan bulan Ramadan. Kayaknya dia tidak pernah berbuka, artinya puasa terus bulan suntuk. Nah, bulan apa ini? Ya begitulah. Jadi artinya memang beliau selalu menjaga puasa sunnah, selalu juga salat sunnah dijaga. Wa kana la tasha'u an tarahu minal lail musallan illa ra'aitahu. Dan adalah beliau tidak kau berusaha melihat dia dalam keadaan salat, iya malam salat terus. Kemudian wala iman illa ra'aitahu, dan juga tidak kau lihat dia dalam keadaan terus kecuali kau lihat tidur. Artinya memang tidur dan sholat malam itu jangan juga semalam suntuk tidak tidur gitu, atau sholat tidur terus jangan sampai tidak sholat sama sekali gitu. Minimal ya 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajudnya, 1 rakaat witirnya. Kalau kagak juga udah pas pada budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jam 4 kurang 1/4, mari siap-siap bangun untuk sholat subuh. Bangun buru-buru kita sholat witir 1 rakaat, masih keburu 1 witir. Kita bangun ke kamar mandi, kita mau mandi dulu masih dapat kalau 15 menit mah ya, apalagi udah masih ada setengah jam kita sholat sunnah tahajudnya 2 rakaat tambah witir 3 rakaat jadi 5 rakaat. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minas syahri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rakaatan ta'ni fil lail. Dari Ibu Aisyah, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, bahwasanya dia cerita nih, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat malam sebanyak 11 rakaat. Yasjudu sajdata bin dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan. Masyaallah lama banget Pak sujudnya. Sujudnya itu Pak, dalam satu sujudan itu selama seukuran 50 ayat yang dibaca dari surat. Banyak benar 50 ayat, lama benar sujudnya. Nah, kita sujud lama-lama, di belakang udah pada hari semua. Qabla yarfa rasahu wa yarka'u raka'ataini qabla salatil fajri, kemudian dia ruku 2 rakaat untuk salat fajar. Summa yattaji ala syikhil aiman, kemudian dia tidur miring dari lambung sebelah kirinya, sebelah kanannya. Hatta yatawil munadi lis-shalah, sampai datang muazin untuk mengumandangkan qomatnya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, setelah azan kita sholat sunnah 2 rakaat, terus kepala kita ke sana, posisinya bahu kita di sini, ke sana. Jadi seperti kayak di kuburan, menghadap kiblat. Begitu muadzin qomat baru bangun. Tapi bukan tidur beneran, itu mas sekedar ngelonjor doang, yang ngelurusin kita punya kaki dan badan.
dan sambil istighfar, sambil bertasbih, malah sambil mentadaburi liang lahat. Ya Allah, kita nanti kayak gitu posisinya. Wa anha qalat kama kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakatan. Ini Bapak Ibu, Nabi tidak pernah menambah salat malamnya di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Nah, makanya kalau teman-teman di sana salatnya 8 plus 3, kita nggak usah komentar. Karena memang hadisnya ada nih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat salat malamnya. Nah, cuman di sini ada yang bilang salat tarawih mah beda gitu. Itu mah salat malam setelah salat tarawih gitu. Makanya di Madinah, di Mekah, di Masjidil Haram itu salat tarawih 20. Nanti jam 1 malam bangun lagi untuk sholat tahajud 11 rakaat 8 plus 3, karena tadi belum witir. Kalau udah 10 malam terakhir itu tidak ada witir setelah sholat tarawih. Witirnya nanti waktu sholat tahajud yang 11 rakaat itu, jadi 8 plus 3 ya. Yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Dia sholat 4 rakaat, jangan tanya tentang indahnya dan bagusnya sholat beliau yang 4 rakaat itu, dan panjang bacaannya jangan ditanya, panjang banget. Al-Baqarah 4 rakaat pertama, kemudian Al-Imran 4 rakaat kedua. Masya Allah. Makanya sholat jam 1 selesai jam 3, 2 jam. Itu sholat malam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kita waktu awal-awal sampai lama amat di ruku ya, kagak bangun-bangun. Ya emang tadi rukunya ternyata ditimbang dengan berdiri saat baca surat Al-Baqarah, ya lama banget. Surat Al-Baqarah berapa ayat? 283 ayat. Masya Allah Pak Solihin, bisa bumpah kita. Ya, tapi semua orang pada nggak ada yang bergerak, Pak. Nah, kita pernah ikut, Masya Allah, memang nikmat betul ternyata. Karena bacaannya bagus, enak, ya Allah, enak banget bacaannya. Menikmati betul, 2 jam kagak berasa. Rukunya, sujudnya sama panjang, ya. Summa yusalli arba'an la tasalan husnihinna wa tulihinna, summa yusalli salasan. Faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Aisyah, mata saya sih merem memang, tapi hati saya tidak tidur. Jadi saya salat apa? Salat witir gitu. Salat witir. Jadi tadi udah saya witir 3 rakaat. Jadi itu ada hadisnya yang menjelaskan 4 rakaat terus 3 rakaat witirnya. Jadi emang hadisnya ada. Makanya ada masjid dan musola yang tarawihnya 4 rakaat baru 1 salam. 4 rakaat 1 salam baru 3 rakaat. Cuman memang yang lebih banyak hadisnya 2 ya, 2 plus 1 witirnya. Itu tentang yang 2 rakaat atau 4 rakaat hadisnya sangat jelas. Jadi kita tidak usah komentari teman-teman yang 4 terus 3 witirnya. Kita juga sudah mulai di sini nih, witir 3 rakaat langsung. Ya, udah dicoba beberapa kali dan itu sebagai wawasan dan pengetahuan sehingga nanti memang bisa dipilih. Mau 3 rakaat 1 salam silakan, mau 2 rakaat plus 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat salam plus 1 rakaat nanti sholinya juga beda, aba-abanya beda. Sallu sunatan minal witri raka'ataini jami'ah gitu. Bukan sallu sunatal witri salah raka'ataini, salah itu. Sallu sunatal witri raka'ataini enggak. Kalau salat witir ya tidak 2 rakaat toh, mesti 3 rakaat atau 1 rakaat itu witir. Witir apa namanya? Ganjil. Makanya kalau memberikan aba-aba ini salat witir nih pas 3 rakaat. Tapi 2 plus 1. Nah, sallu sunatan minal witri raka'ataini jami'ah minal witri. Gitu.
Kalau sudah tinggal 1 rakaat, shollu sunnatal witri rakaatan. Jami'at rahimakumullah. Itu Bilalnya bilang begitu. Wa anha radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhiral lail wa yusalli muttafaq alaih. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal malam. Ya. Setelah sholat Isya tidak berlama-lama, itu tadilah jam 10 paling lambat. Inna apa kemudian wa yaqumu akhirah, kemudian dia bangun di akhir malam. Wa yusalli, lalu dia sholat malam, dan nanti dia bisa ambil yang 2 rakaat plus 1, yang 4 rakaat plus 3, kemudian 4 rakaat plus 3 rakaat, silakan aja, bebas, dan itu pilihan yang memang bisa kita kerjakan sesuai kemampuan kita masing-masing. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada segera kita tutup. Yang sholat tahajud 4 rakaat, setiap rakaatnya tetap pakai surat. Tidak seperti sholat Isya dan sholat zuhur. Makanya harus dibedakan sholat zuhur dan asar. Itu beda, asya dibedakan dengan tetap membaca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempatnya di sholat tahajud malam. Bahkan sholatnya karena memang kita sholat sendiri, bisa lebih panjang surat-suratnya kita baca. Usahakan dan hafalan-hafalan kita bacanya di situ. Kayak Kausar mau ngulang surat surat Al-Baqarahnya, ya jangan langsung sholat maghrib. Jadi kemarin Pak Suryo nanti, Pak Suryo bisa marah nanti. Ya, cukup surat juz amma dari surat ad-duha ke bawah. Surat ad-duha ke bawah, ya. Kalau sholat fardu berjamaah di masjid atau di mushola, sekali lagi tidak surat yang panjang-panjang. Surat panjang mah kita baca saat kita sholat tahajud. Mau surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, mau Yasin dan seterusnya. Begitu, Mas Yanto. Baik, kalau sudah tidak ada, cukup banyak hadis yang kita baca, itu motivasi buat kita untuk bangun malam. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakannya untuk sholat malam ini, karena begitu besar pahalanya. Akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.